disciples, transforming lives. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu baru luar biasa. Karena apa saudara? Untuk membangun cinta itu butuh bayar harga. Itu menyangkut keputusan dan pilihan. Dan kadangkala pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang sulit. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ada di hadapan Anda. Ini memasuki bulan Februari. Hari ini saya khusus akan membahas soal cinta. Kita akan membahas dari sudut pandang bagaimana kita bisa membangun hubungan di dalam pernikahan. Walaupun saudara, firman Tuhan itu universal, ini juga bisa diterapkan dalam hubungan apapun. Termasuk dalam hubungan pertemanan, hubungan dengan orang tua dan anak, hubungan dengan rekan, bahkan di dalam pekerjaan. Saudara, saya memberikan judul tema pada minggu ini, membangun cinta tahan lama. Ya, tema hari ini adalah cinta tahan lama. Bagaimana kita bisa membangun cinta yang tahan lama. Saudara, mari kita lihat sama-sama Yeremia 31 ayat yang ketiga. Saudara, dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang kekal. Kasih yang terus berlanjut dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasihnya Tuhan itu kasih yang everlasting, kasih yang abadi, cinta yang abadi. Nah, masalahnya dikatakan, saudara, ketika kita membaca Yohanes 15 ayat 12, saudara, Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, disinilah masalahnya saudara. Ternyata firman Tuhan itu memberikan standar yang luar biasa. Kita hari ini barusan membaca bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, cintanya Tuhan dalam kehidupan kita adalah cinta yang abadi, cinta yang kekal, cinta yang everlasting, yang bertahan sampai selamanya. Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Lalu di Yohanes 15 ayat ke-12 dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Versi New Living Translation dikatakan, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Dengan cara yang sama seperti Tuhan mencintai kita, cintanya Tuhan ternyata tidak berkesudahan, tahan lama sampai selamanya. Ternyata kita ini juga diperintahkan untuk mencintai atau mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki cinta yang tahan lama, saudara. Jadi ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah mungkin kita manusia yang gak sempurna bisa memiliki cinta yang tahan lama? Khususnya di dalam pernikahan. Apalagi kalau hari ini saudara ada survei saudara. Survei mencatat begini saudara tentang tingkat perceraian. Saudara, ternyata 41% itu bercerai pada pernikahan yang pertama. Lalu dikatakan pada pernikahan yang kedua, tingkat perceraiannya ternyata 60%. Lalu prosentase tingkat perceraian yang berikutnya pada pernikahan yang ketiga itu 73%, saudara. Jadi track recordnya itu semakin memburuk. Tingkat perceraian semakin tinggi. Di dalam pernikahan pertama tingkat perceraiannya itu 40%, 41%. Terus kalau dia itu menikah lagi pernikahan kedua tingkat perceraiannya itu 60%. Dan kalau dia bercerai lagi lalu pada pernikahan ketiga, saudara, itu 73%. Ya, di dalam iman Kristen kita diperintahkan untuk tidak bercerai. Perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Tapi ada orang-orang yang menyangka kalau aku mengalami perceraian, mencoba lagi, ternyata tingkatnya lebih tinggi. Angka perceraian itu track recordnya semakin memburuk. Jadi
kenyataannya di dalam masyarakat sangat mudah untuk kita ini fall in love atau jatuh cinta. Tapi ternyata sangat sulit untuk kita ini stay in love. Tetap tinggal, saling mencintai. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang kita nikahi itu baru luar biasa. Karena apa saudara? Sangat mudah setiap kita untuk bisa jatuh cinta. Tapi untuk membangun cinta di dalam pernikahan, oh itu butuh bayar harga Bapak Ibu. Mana yang lebih sulit? Jatuh cinta atau bangun cinta? Jatuh cinta gampang. Saudara, kita nggak perlu effort apapun, cukup dengan pandangan pertama kalau orang itu masuk dalam kriteria kita bisa langsung jatuh cinta. Tapi untuk tetap mempertahankan cinta sampai selama-lamanya, untuk tetap stay in love, itu perkara yang berbeda, saudara. Kenapa itu sulit? Kenapa lebih sulit membangun cinta daripada jatuh cinta? Kenapa lebih sulit stay in love daripada fall in love? Karena itu menyangkut keputusan dan pilihan. Saudara, untuk kita ini bisa tetap stay in love, memiliki cinta yang tahan lama, untuk kita ini bisa membangun cinta yang abadi, ya, cinta yang tahan lama, ternyata itu membutuhkan kita membuat keputusan demi keputusan, mengambil pilihan demi pilihan, dan kadangkala pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang sulit. Untuk kita bisa stay in love, untuk kita bisa tetap di dalam cinta, atau untuk kita bisa membangun cinta dalam pernikahan kita, membangun cinta yang tahan lama dalam pernikahan, ternyata itu membutuhkan effort, itu membutuhkan kita mengambil keputusan demi keputusan. Kadangkala keputusan yang dia ambil itu gak populer, gak nyaman, dan itu mungkin tidak mengenakkan buat kita, dan itu mungkin adalah pilihan dan keputusan yang sulit, saudara. Jadi pertanyaannya, mungkinkah kita bisa punya cinta tahan lama? Mungkinkah kita ini bisa membangun cinta tahan lama di dalam pernikahan kita? Mungkinkah kita ini bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita? Apakah itu mungkin? Itulah sebabnya kalau Anda lihat di dalam pemberkatan-pemberkatan nikah, saudara, di dalam gereja Mawar Sharon seringkali ketika pasangan suami istri atau kedua mempelai itu mengucapkan janji, setelah pria mengucapkan janji biasanya akan menyematkan cincin kawin. Begitu pula dengan yang perempuan setelah mengucapkan janji lalu menyematkan cincin kawin. Apa maksud cincin kawin? Cincin kawin itu berbentuk bulat atau bundar. Tidak ada ujung pangkalnya. Apa maksudnya? Ternyata itu berbentuk bulat, tidak berujung, juga tidak ada pangkalnya. Itu maksudnya apa? Biasanya kita mengatakan, saudara, ya saya biasa dalam pemberkatan nikah mengatakan, ya saudara bisa setelah Anda ucapkan janjimu, saudara bisa menyematkan cincin kawin sebagai tanda meterai. Dan ingat cincin itu gak ada ujungnya, gak ada pangkalnya. Itu berbentuk bundar, demikian hendaknya cintamu itu tahan lama. Demikian hendaknya cintamu itu tetap murni sampai selama-lamanya. Demikian cintamu tetap dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Itu adalah sebuah simbol bahwa cincin kawin ini adalah sebuah komitmen untuk kita ini membangun cinta sampai selama-lamanya. Untuk kita ini tetap stay in love sampai selama-lamanya. Bahwa cinta kita dan kesetiaan kita itu enggak berubah sampai selama-lamanya. Ya, bahkan dalam janji nikah itu diucapkan bahwa aku akan tetap mengasihi, mencintai dan melayanimu di dalam segala keadaan. Di dalam sehat maupun sakit, suka maupun duka, di dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Maksudnya apa? Cintamu harus tahan lama, everlasting. Cintamu tidak boleh berubah. Itu makna atau simbol dari cincin kawin. Nah pertanyaannya kembali, bisakah kita ini membangun cinta yang tahan lama di dalam pernikahan kita? Saudara, 20 Mei tahun 2021 nanti kita akan merayakan pernikahan saya dengan istri, maksudnya pernikahan yang ke-16. Saudara, ada banyak di antara Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mungkin ada banyak di antara Anda yang mungkin sudah usia pernikahannya jauh lebih tua daripada saya.
jauh lebih banyak daripada saya dengan istri, dengan pernikahan kami. Saya baru 16 tahun ini. Beberapa di antara Anda mungkin tahun ini merayakan 25 tahun pernikahan atau bahkan lebih. Berapa banyak di antara Anda yang 25 tahun atau lebih usia pernikahannya? Atau bahkan ketika Anda mendengarkan ini, Anda sudah memasuki pernikahan yang ke-40, bahkan mungkin lebih. Saudara, saya memberikan Anda apresiasi, saya respect. Apabila Anda sudah masuk dalam pernikahan 25 bahkan sampai lebih daripada 40. Karena apa? Anda pasti tahu bahwa di dalam pernikahan untuk membangun cinta, cinta itu ternyata teruji. Makanya saya memberikan aplaus bagi Anda yang sudah berhasil memasuki pernikahan 25 tahun ke atas, bahkan 40 tahun ke atas. Berarti cinta yang Anda miliki dalam pernikahan itu adalah cinta yang teruji. Teruji oleh apa saudara? Teruji oleh keraguan-raguan, teruji oleh keputusasaan, teruji mungkin oleh karena masalah, teruji oleh karena kekecewaan, teruji oleh karena apa? Perselisihan, perbedaan, argumen, atau disagreement, atau ketidaksetujuan. Anda sudah melewati itu semua. Dan Anda tetap memutuskan untuk tidak menyerah atau tidak bercerai. Makanya Anda sampai 25 tahun, ada yang 40 tahun. Wow, itu luar biasa. Kenapa mereka bisa tetap bertahan? Pernikahan 25 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Kenapa mereka bisa bertahan? Satu hal saya percaya, ketika mereka menjalani pernikahan mereka dengan semua ujian-ujian yang tadi, mereka memutuskan untuk memilih pilihan-pilihan atau mengambil keputusan-keputusan yang sulit di dalam pernikahan mereka. Mereka memutuskan untuk tetap mengasihi, tetap mencintai, tetap menerima, tetap untuk mengampuni. Kenapa saudara? Karena memang cinta itu bukanlah perasaan. Kita ini hidup di dalam zaman di mana cinta atau kasih itu didefinisikan hanya sebatas perasaan. Jadi kalau kita ini mencintai seseorang atau kita mengasihi seseorang, itu definisinya kita ini merasakan sesuatu yang baik tentang seseorang itu. Jadi kalau seseorang itu mencintai seseorang, definisinya cuma aku memiliki perasaan yang baik tentang dia, tentang orang itu. Kita ini hidup di zaman di mana cinta itu hanya didefinisikan sebagai perasaan. Kebenarannya adalah cinta bukanlah perasaan. Cinta adalah pilihan, cinta adalah keputusan, kasih adalah keputusan. Kasih itu sangat erat hubungannya dengan keputusan dan tindakan. Saudara, cinta memang bisa menghasilkan perasaan yang luar biasa. Kasih memang bisa melibatkan perasaan yang luar biasa. Tapi kasih itu sendiri bukanlah perasaan. Saudara, jadi hari ini kalau Anda memutuskan untuk aku sudah gak cinta orang ini lagi, itu adalah, jadi kalau Anda begini, kalau Anda berhenti mengasihi seseorang, itu adalah keputusan. Jadi kalau Anda berkata aku tidak mencintai orang ini lagi, itu adalah keputusan karena Anda memutuskan untuk berhenti mencintai atau berhenti mengasihi. Jadi kalau memang cinta itu perasaan, maka ayat Yohanes 15 ayat 12 itu gak berlaku. Coba kita baca sekali lagi Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi atau saling mencintai. Memang love, kata love itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kasih dan cinta. Oke, saya memilih pakai kata cinta saja. Gitu ya. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau cinta atau kasih itu perasaan, maka Tuhan gak bisa memberikan perintah. Tapi ayat ini berbunyi inilah perintahku. Kamu harus saling mengasihi. Kalau kasih itu perasaan maka Tuhan gak bisa memberikan perintah. Saudara, Anda gak bisa berkata kepada seseorang atau kepada anak kecil,
Ayo aku perintahkan kamu untuk senang. Jadi gembira sekarang. Atau Anda bertemu sama seseorang, aku perintahkan untuk kamu sekarang menjadi sedih. Nggak bisa. Perasaan itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa diperintah. Perasaan itu ya ada aja di situ. Nah itulah sebabnya, saudara, cinta itu bukan perasaan. Kasih itu bukan perasaan. Love is a choice. Kasih itu adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan. Sangat erat hubungannya dengan yang namanya tindakan. Saudara, jadi kalau Anda berhenti mengasihi, saudara, Anda itu memutuskan untuk berhenti mengasihi. Saudara, love is a choice. If you stop loving, that's your choice. Kalau Anda berhenti mengasihi, itu keputusan dan pilihan Anda. Anda gak bisa salahkan orang lain. Anda lah yang memutuskan untuk berhenti mengasihi. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun cinta yang tahan lama? Khususnya di dalam pernikahan. Bagaimana kita ini bisa membangun cinta yang tahan lama? Saudara, saya ingin Anda membuka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 ada tertulis 4 hal tentang kasih atau tentang cinta. Dan 4 hal inilah yang akan menjadi pilihan atau keputusan bagi kita untuk kita bisa mengasihi atau mencintai. Ya, mari kita baca 4 hal ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Kata ia saya ganti pakai kasih karena ia itu maksudnya kasih. Ya, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya ulangi. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Untuk lebih jelas, arti tentang ayat-ayat yang baru kita baca, kalimat yang baru kita baca, saya ingin memberikan padanan Alkitab dari versi bahasa Inggris, yaitu dari versi God's Word atau God's Word Version. Dikatakan seperti ini, 1 Korintus 13 ayat 7 versi God's Word. Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. Nah, yang pertama, dari ayat yang baru kita baca ini ada 4 hal tentang kasih dan ini juga mencakup, ini adalah 4 keputusan bagi kita untuk kita bisa mencintai atau mengasihi. Bagaimana kita bisa membangun cinta yang tahan lama? Yang pertama, catat baik-baik. Cinta yang tahan lama memberikan kemurahan. Cinta itu memberikan kemurahan. Katakan cinta memberikan kemurahan. Kita baca sekali lagi ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Katakan ia menutupi segala sesuatu. Atau versi God's Word-nya dikatakan love never stops being patient. Cinta itu gak pernah berhenti untuk menjadi sabar. Lalu versi The Message dikatakan love puts up with anything. Puts up itu apa ya? Mentoleransi atau menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang itu bertingkah tidak menyenangkan dengan sabar. Jadi puts up itu artinya apa saudara? Saudara itu sabar menerima ketika seseorang itu bertingkah menjengkelkan atau gak menyenangkan. Anda itu ya sudahlah. Nah itu loh begitu loh. Anda itu sabar, menerima, memberikan toleransi kepada seseorang yang berperilaku gak menyenangkan. Lalu versi New Century Version NCV dikatakan love patiently accepts
all things. Sabar menerima segala sesuatu. Ya, New Jerusalem Bible dikatakan love is always ready to make allowances. Selalu siap untuk memberikan ruang. Make allowances itu maksudnya apa? Menerima perilaku yang biasanya Anda itu sulit untuk terima gitu loh. Jadi itu namanya make allowances, memberikan ruang. Saudara, semakin lama kita ini ada dalam pernikahan, kita ini bisa menjadi orang yang tidak bermurah hati. Atau ungracious bahasa Inggrisnya. Semakin lama kita ini masuk dalam hubungan, kita ini semakin mudah untuk menjadi ungracious. Menjadi orang yang sulit untuk menunjukkan kemurahan. Sulit untuk menunjukkan kemurahan hati. Ya, kalau kita nggak hati-hati, semakin lama kita dalam hubungan, kita ini menjadi orang yang kritikal. Orang yang suka mencela, begitu kritis di dalam mencela. Kita ini mudah sekali menjadi orang yang suka menyepelekan, meremehkan, atau kurang menghargai, take it for granted, menyepelekan. Nah, kalau Anda ingin membangun cinta yang tahan lama di dalam pernikahan, Anda harus mengambil pilihan setiap hari untuk memberikan kemurahan. Saudara harus memilih untuk memberikan belas kasihan. Saudara harus memilih untuk memberikan pengampunan. Saudara harus memilih untuk menjadi murah hati. Saudara harus memilih untuk memaafkan. Saudara harus memilih untuk memperpanjang kesabaran. Ya, ketika seseorang berlaku sesuatu yang menjengkelkan, Anda memperpanjang sumbu kesabaran Anda. Ya sudahlah, itu namanya puts up with anything. Itu namanya memberikan allowance, make allowance. Saudara, untuk Anda memilih untuk menerima. Anda memilih untuk tidak menjadi orang yang gampang mengkritik kekurangan orang. Kekurangan pasangan. Dan ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sulit bagi kita. Ini mungkin bisa menjadi pilihan yang gak mudah bagi kita. Itulah sebabnya jatuh cinta itu gampang, tapi membangun cinta itu gak mudah, saudara. Kita ini harus mengambil pilihan-pilihan yang tough setiap hari. Ketika pasangan kita ini menjengkelkan, berperilaku sesuatu yang membuat kita ini jengkel, kesal, irritating kepada kita. Kita ini menjadi mudah untuk menjadi kritis, untuk mencela setiap kekurangan pasangan. Kita menjadi gak mudah untuk memberikan allowance. Kita ini gak sabaran. Kita ini menjadi gak bermurah hati, gak lagi bisa gampang memaafkan. Itu bisa menjadi pilihan yang sulit, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, love never stops being patient. Kasih menutupi segala sesuatu. Love never stops being patient. Love puts up with anything. Love patiently accept all things. Love is always ready to make allowances. Karena gak ada hubungan yang bisa bertahan lama tanpa grace atau kemurahan. Saya ulangi. Gak ada hubungan yang bisa bertahan lama tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan. Sangat mudah untuk kita menunjukkan kesabaran, menunjukkan kemurahan kalau cuma satu kali, sesekali. Tapi ini menjadi sesuatu yang berbeda ketika kita ini harus mengambil keputusan untuk memberikan kemurahan kepada pasangan kita, kepada anak kita. Setiap hari. Itulah sebabnya mengasihi itu seringkali menjadi pilihan-pilihan yang sulit. Mengasihi itu melibatkan keputusan. Dan kadangkala keputusan itu gak mudah, gak populer. Catat baik-baik, kapan saya perlu memberikan kemurahan, memberikan kasih karunia di dalam pernikahan atau dalam hidup saya. Kapan? Yang pertama, catat baik-baik. Ketika kekurangan atau kesalahan pasangan membuat saya jengkel atau kesal.
Ketika kekurangan atau kesalahan pasangan atau kesalahan orang lain membuat saya jengkel, membuat saya kesal. Nah, kenyataannya semakin lama Anda kenal seseorang, semakin Anda mengetahui kekurangannya. Semakin lama Anda membangun hubungan dengan seseorang, Anda semakin tahu sifat-sifat jeleknya, perilaku-perilaku buruknya. Dan disinilah Anda punya pilihan, Anda bisa menjadi orang yang kritikal, ya menjadi kritis di dalam mencela kekurangan pasangan, kelemahan pasangan, kesalahan pasangan, atau Anda menjadi gracious, murah hati, panjang sabar. Anda bisa menjadi orang yang menjengkelkan, rewel, picky, atau Anda bisa menjadi orang yang baik. Orang yang, kalau saya pernah mendengar khotbah dari Pastor Philip itu menjadi orang yang gini loh, ya sudahlah gitu loh. Atau Anda bisa menjadi perfeksionis, gak bisa menerima kesalahan sedikit pun, gak bisa menerima kekurangan sedikit pun, semuanya harus perfect, semuanya harus sempurna. Dan kalau ada sedikit pun flaws atau kekurangan, ada sedikit pun kesalahan, Anda menjadi menolak orang itu. Anda gak bisa terima. Atau Anda menjadi orang yang show mercy, berbelas kasihan, memberikan ruang. Saudara, kenapa menunjukkan kemurahan atau memberikan kemurahan itu sangat penting dalam hubungan? Di dalam semua hubungan, apalagi di dalam pernikahan. Karena apa? Karena semua orang yang terlibat dalam hubungan itu adalah orang yang tidak sempurna. Orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kita semua ini telah jatuh berbuat dosa. Kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Sangat gak mungkin orang yang tidak sempurna dan orang-orang berdosa itu bisa membangun pernikahan yang sempurna. Perfect, itu gak mungkin. Pernikahan yang hebat, pernikahan yang sehat, itu mungkin. Tapi pernikahan yang sempurna, itu gak mungkin karena kita adalah orang yang gak sempurna. Gak ada orang itu masuk dalam hubungan yang sempurna. Gak pernah buat salah, gak pernah tersakiti, ya gak pernah gagal. Karena apa? Karena kita semua orang berdosa. Saudara, itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk memberikan grace, memberikan kemurahan. Kalau Anda ingin membangun cinta yang tahan lama dalam pernikahan, Anda harus memutuskan setiap hari memberikan kemurahan. Cinta yang tahan lama itu memberikan kemurahan. Saudara, jadi kemurahan atau kasih karunia harus menjadi fondasi dari setiap hubungan. Entahkah itu hubungan orang tua dengan anak, ayah dan ibu, suami dan istri, hubungan saudara, kakak beradik, hubungan majikan dan pegawai dan sebagainya. Ya, kemurahan dan kasih karunia harus menjadi fondasi. Kita semua membutuhkan grace. Kita semua membutuhkan kasih karunia. Kita semua membutuhkan kemurahan. Hubungan yang kita jalin membutuhkan kemurahan. Amsal 17 ayat 9, perhatikan. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Saya ulangi. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Ingat 1 Korintus 13 ayat 17a. Yang pertama dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Saya ulangi. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, dikatakan menceraikan sahabat yang karib. Saya bacakan versi NET. The one who forgives an offense seeks love. But whoever repeats a matter separates close friend. Repeats a matter. Jadi membangkit-bangkit perkara, mengingat-ingat kesalahan. Gitu ya. Versi New Living Translation dikatakan disregarding another person's fault, preserve
preserves love. Telling about them atau membangkit-bangkitkan atau mengingat-ingat kesalahan itu separates close friends. Di dalam pernikahan Bapak Ibu, setiap kita ini buat kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Suami Anda melakukan kesalahan, istri Anda melakukan kesalahan, anak-anak saudara melakukan kesalahan. Siapa yang menutupi pelanggaran kesalahan, itu mengejar kasih kata firman Tuhan. Tapi yang membangkitkan perkara, ya mengingat-ingat perkara, memunculkan perkara padahal itu sudah 20 tahun yang lampau. Itu kejadian udah 20 tahun, masih dibahas 20 tahun kemudian. Masih dibangkit-bangkitkan, kamu salah begini, kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Saudara, dan dikatakan siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib, menghancurkan hubungan, menceraikan kedekatan, menceraikan hubungan, saudara. Jadi, ini yang harus kita pilih. Kita harus memilih untuk menutupi pelanggaran. Tidak lagi membangkit-bangkitkan kesalahan. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang. Ya, saudara. Coba kita buka Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perhatikan kata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Versi New Living Translation dikatakan, NLT dikatakan, always be humble, rendah hati, and gentle, lemah lembut, and be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your fault. Kata sabar itu diterjemahkan be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Maksudnya apa? Sabar itu diterjemahkan sebagai jadilah sabar satu sama lain, berikan ruang, make allowance terhadap kesalahan orang karena kasihmu, karena cintamu. Make allowance. Saudara, kita semua ini butuh ruang atau butuh dikasih allowance. Kita ini bisa berbuat jengkel, saudara. Kita ini bisa menjengkelkan orang, Contoh ya, istri kalau lagi PMS, ya saya itu di rumah, saudara sering kadang guyonan. Guyonan kenapa saudara? Karena di rumah saya itu ada 3 wanita. Istri saya dan 2 anak perempuan saya. Dan kebetulan 2 anak perempuan saya ini sudah beranjak teenager dan sudah sudah bisa menstruasi lah begitu. Ya. Dan uniknya ini saya cerita apa enggak ya, kadangkala mereka itu PMS itu barengan. 3-tiganya barengan. Gitu ya. Saya kadang guyon, ya udah ya 2-3 hari ini papa tinggal di hotel aja gitu ya. Karena 3-tiganya PMS. Gitu ya. Kita tahu kadangkala perempuan hormonnya berubah gitu ya, kadangkala emosinya juga berubah, akal sehat jadi buntu kadangkala waktu PMS. Kita ini harus make allowance, berikan mereka ruang, menerima sesuatu ya karena memang ini situasinya begini. Pria itu bisa punya PMS-nya. Kapan pria itu mengalami PMS dalam tanda kutip? Bisa bersifat menjengkelkan. Kalau lapar, kalau lagi stres, uring-uringan, menjengkelkan, rewel, betul nggak? Kalau ada hal yang nggak beres, kadangkala saya juga melihat diri saya seperti itu. Kadangkala kalau udah lapar, ya bisa bersifat rewel, menjengkelkan. Saudara, nah ketika kita melihat pasangan kita ini bertingkah yang menjengkelkan kita, kasih itu make allowance, memberikan ruang, menerima walaupun mungkin perilaku itu mungkin menjengkelkan kita. Kita ini ya sudahlah, sabar. Tidak membangkit-bangkitkan perkara. Saudara, tapi kita ini
sabar. Jadi kapan kita ini give grace, kapan kita ini memberikan kemurahan? Ketika kekurangan dan kesalahan pasangan itu menjengkelkan saya. Yang kedua, ketika kata-kata dan tindakan mereka atau kata-kata dan tindakan pasangan saya melukai saya. Setiap kita ini bisa melukai orang lain, apalagi dengan pasangan. Setiap kita ini sangat punya potensi untuk melukai pasangan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kebanyakan itu nggak sengaja. Ya, kita ini nggak bermaksud ngomong sesuatu yang melukai pasangan. Kita ini mungkin ngomong tanpa berpikir. Kita ini menjadi ceroboh. Nah, pertanyaannya kenapa kita ini bisa menjadi ceroboh? Kalau kita teliti, kita ini menjadi ceroboh. Kita kadang ngomong tanpa mikir. Nggak bermaksud tapi kita ini akhirnya melukai pasangan. Baik kata-kata kita maupun tindakan kita, perilaku kita. Karena kita ini kurang memperhatikan orang lain. Kita ini kurang give attention maksudnya. Memberikan perhatian kepada orang lain. Itulah sebabnya kadangkala kita ini tanpa sadar, tanpa sengaja kita ini melukai pasangan kita. Saudara. Nah, kenapa kok kita ini kurang memperhatikan dan akhirnya menjadi ceroboh? Karena kita ini lebih cepat bicara daripada mendengarkan. Kasih itu mau mendengarkan. Makanya kita ini dikasih 2 telinga 1 mulut. Artinya apa? Tuhan itu ingin kita mendengarkan lebih daripada berbicara. Tuhan ingin kita mendengarkan 2 kali lipat lebih banyak daripada berbicara. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Semua problem dalam pernikahan, semua konflik di dalam pernikahan, sehingga akibatnya itu bukan membangun cinta tapi meruntuhkan cinta di dalam pernikahan, itu karena kita nggak mengikuti firman Tuhan ini. Kita ini lebih cepat berbicara, lebih cepat marah daripada mendengarkan. Nah, coba Anda ikuti firman Tuhan ini. Anda cepat untuk mendengar, tapi Anda lambat berkata-kata dan lambat marah. Saudara, Anda akan lihat semua argumen-argumen dan pertengkaran-pertengkaran itu yang gak perlu itu gak bakal terjadi, saudara. Kalau kita ini cepat mendengarkan, ketika kita mendengarkan kita itu bisa mengetahui kebutuhan orang lain. Kita ini bisa menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Kalau Anda bisa melakukan 2 hal di awal, yaitu Anda itu cepat mendengar dan lambat berkata-kata, maka otomatis hal yang ketiga itu akan terjadi, yaitu Anda akan lambat untuk marah. Saya ulangi, kalau Anda itu cepat mendengar dan lambat berkata-kata, maka otomatis kalau 2 hal ini Anda sudah penuhi, Anda akan lambat untuk marah. Nah, kenapa ada orang cepat marah? Simple, karena dia lebih cepat berbicara daripada mendengar. Simple. Nah, ini pun adalah sebuah pilihan. Kalau Anda ingin membangun cinta, Anda harus memilih untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dan pilihan ini seringkali adalah pilihan yang sulit buat kita. Saudara. Kalau Anda ingin membangun cinta yang bertahan lama, cinta yang tahan lama, Anda nggak boleh pegang kemarahan Anda. Atau Anda nggak boleh pegang sakit hati Anda. Anda harus lepaskan itu melalui pengampunan. Anda harus lepaskan itu melalui apa? Memberikan maaf. Nah, banyak kali ini yang terjadi. Ketika suami atau pasangan, ketika kita ini terluka, kita ini bukan let go, kita ini bukan melepaskan pengampunan. Yang ada adalah kita ini menyimpan amunisi. Ya, kita simpan amunisi, kita kategorikan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C. Peluru-pelurunya disimpan. Ini yang bom ini yang granat yang ini yang senjata senapan mesin itu yang ini. Kita bikin stok amunisi.
Supaya apa? Nanti kalau pasanganku, suamiku atau istriku buat kesalahan lagi, amunisi ini akan aku keluarkan. Ya, dan benar ketika pasangannya berbuat salah, langsung ingat kamu. 20 tahun yang lalu kamu berbuat ini. Ya, 19 tahun yang lalu kamu buat ini. 18 tahun yang lalu kamu lakukan ini. Ya, 15 tahun yang lalu kamu lakukan ini. 10 tahun yang lalu. Ya, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Bahkan 2 minggu yang lalu kamu lakukan ini. Dikeluarin semua ketika pasangannya berbuat salah. Saudara, itu gak akan bekerja di dalam pernikahan. Karena firman Tuhan apa saudara? 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain sebagai amunisi supaya Anda melampiaskan kemarahan. Saudara, itulah sebabnya banyak orang kenapa kok pernikahanku ini penuh dengan bom, penuh dengan ledakan. Karena apa? Karena ada banyak orang menyimpan kesalahan-kesalahan pasangan. Mungkin itu kesalahan kecil disimpan. Dan akhirnya meledak menjadi sebuah ledakan kemarahan yang besar. Amsal 17 ayat 9. Sekali lagi firman Tuhan ngomong, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Di dalam Living Bible diterjemahkan love forgets mistakes, nagging about them parts the best of friends. Nagging about them itu artinya apa? Nagging itu menjadi ngomel. Ngomel tentang kesalahan pasangan. Ya, kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun itu disimpan terus. Begitu kesalahan baru terjadi, Anda keluarkan semua amunisi itu. Dan Anda ngomel dari segudang amunisi, dari segudang kesalahan. Saudara, kasih itu menutupi pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Menutupi segala pelanggaran itu maksudnya apa? Versi mudah dibaca dikatakan kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih mengampuni semua kesalahan. Katakan mengampuni semua kesalahan. Satu ayat lagi, Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan atau ignore, tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Ini yang namanya memberikan kemurahan. Kapan kita ini memberikan kemurahan? Ketika mereka berbuat dosa, ketika orang-orang pasangan kita berbuat dosa. Saudara, satu ayat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ampunilah, jangan dendam. Dendam itu menyimpan kesalahan. Ampuni. Saudara, istri dari Billy Graham pernah memberikan sebuah quote yang terkenal. Saya bacakan ya. Ruth Bell Graham menyebutkan begini. A happy marriage is the union of two good forgivers. Pernikahan yang bahagia adalah persatuan dari dua orang yang suka mengampuni. Jadi a great marriage is the union of two great forgivers. Pernikahan yang hebat itu karena ada dua orang suami istri yang merupakan orang-orang yang great forgivers. Orang-orang yang suka mengampuni. Great marriage is not a perfect marriage, but a marriage of two great forgivers. Maksudnya apa? Pernikahan yang hebat itu bukanlah pernikahan yang sempurna, tapi pernikahan yang terdiri dari dua orang yang suka mengampuni. Kalau Anda ingin membangun cinta yang tahan lama, Anda harus melepaskan pengampunan. Jadi itu baru nomor satu, saudara. Ya, cinta tahan lama nomor satu adalah memberikan kemurahan. Yang kedua, saudara, bagaimana membangun cinta yang tahan lama. Yang kedua,
Cinta mengungkapkan iman. Cinta tahan lama itu mengungkapkan iman. Maksudnya apa mengungkapkan iman? Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 7 yang B. Ya, dikatakan kasih percaya segala sesuatu. Katakan percaya segala sesuatu. Terjemahan God's Word dikatakan love never stops believing. Versi NIV, love always trust. Versi NLT, love never loses faith. Jadi cinta yang tahan lama itu mengungkapkan iman. Dia itu berani mempercayai. Dia itu tidak pernah berhenti percaya. Dia itu percaya. Mau mempercayai orang lain. Karena apa? Love itu builds on trust. Cinta dan trust, love and trust itu berjalan bersamaan. Saudara, Anda nggak mungkin mengasihi seseorang tanpa mempercayainya. Love itu, cinta itu memberikan kepercayaan atau mempercayai. Satu kali Delilah ketika dia merayu siapa itu Simpson, dia ngomong satu kata-kata yang mengandung kebenaran, saudara. Hakim-Hakim 16 ayat 15 dikatakan begini, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Kalau Anda perhatikan di versi firman Allah yang hidup, diterjemahkan seperti ini, mana mungkin engkau mencintai aku kalau engkau tidak percaya kepadaku. Saudara, Anda nggak mungkin mengasihi seseorang, mencintai seseorang, tapi terus-menerus Anda tidak memberikan, Anda nggak percaya sama orang itu. Karena love and trust itu adalah dua sisi dalam satu koin. Bagaimana membangun cinta yang bertahan lama? Anda harus belajar mempercayai orang. Anda harus belajar untuk mempercayai pasangan Anda. Nah, ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang lugu. Orang yang lugu itu mempercayai semuanya. Ya, orang yang lugu itu mudah ditipu, mudah dibohongi. Semacam kayak naif begitu ya. Lugu, polos maksudnya. Polos, orang yang polos, lugu. Jadi mudah dibodohi, mudah ditipu karena dia percaya, semuanya dia percaya. Gitu ya. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang sinis. Orang-orang yang sinis itu adalah people who believe nothing. Gak percayaan pokoknya. Mereka gak percaya sama semua orang. Mereka menjadi sinis. Tahu gak sinis? Mereka menjadi skeptical. Di dalam hubungan, orang yang sinis itu begini. Tidak pernah bisa melihat kebaikan apapun dalam diri pasangan. Itu dalam pernikahan. Selalu meragukan sifat baiknya orang. Jadi kalau suaminya itu olahraga, sinis. Paling ini bertahan cuma 1 minggu. Ya, itu sinis ya. Nggak percaya sama suaminya. Seorang istri yang dilukai bertahun-tahun, tapi tiba-tiba suaminya mulai berubah. Suaminya Valentine, misalnya dalam 15 tahun pernikahan nggak pernah Valentine, nggak pernah dikasih bunga, nggak pernah dibawa keluar makan, walaupun makan bakmi pun nggak pernah. Gitu ya. Tiba-tiba Valentine 2021 ini, tiba-tiba ngajak makan lalu kasih bunga. Sinis, karena istrinya terluka bertahun-tahun jadi sinis. Ini paling kesambet setan apa? Loh saudara, jadi suaminya baik, masa sih kesambet setan katanya. Mana bisa dia setia? Suaminya nggak pernah baca Alkitab, tiba-tiba 1 kali dia dengar khotbah lalu dia mulai belajar baca Alkitab. Sinis, paling ini tobatnya tomat. Ya, tobat lalu kumat sebentar lagi. Itu sinis saudara. Nggak bisa mempercayai. Ya, nggak mungkin tobat, paling sebentar tobat, sebentar kumat. Selalu negatif, itu orang yang sinis. Secara gamblang, orang sinis itu suka mengolok-olok atau memperolok orang lain.
Mayoritas orang yang sinis itu berkata, I don't trust you. Itu orang sinis, saudara. Negatif. Ya, kita itu lihat ada pejabat tertentu berbuat baik, wah pencitraan. Sinis. Yang ketiga adalah tipe orang yang mengasihi, loving people. Orang yang memberikan, orang yang mengasihi adalah orang yang memberikan dalam istilah bahasa Inggris itu memberikan benefit of the doubt. Apa itu benefit of the doubt? Yaitu Anda ada dalam sebuah kondisi ketika Anda memutuskan untuk mempercayai kata-kata seseorang atau mempercayai perilaku seseorang meskipun Anda itu ragu-ragu atau nggak yakin sepenuhnya. Tapi Anda itu memutuskan untuk mempercayai. Nah ini adalah tipe orang yang mengasihi, orang yang positif. Ya, ketika ada orang ngomong sesuatu yang tampaknya meyakinkan, orang yang terbiasa sinis, negatif itu langsung akan judge orang itu pembohong. Di dalam pernikahan, walaupun mungkin pasangan Anda itu track recordnya itu nggak bagus. Tapi ketika dia berbuat sesuatu yang baik, ketika dia berkata-kata sesuatu yang baik, meskipun Anda itu ragu-ragu atau nggak yakin sepenuhnya, tetapi Anda tetap memutuskan untuk memberikan kepercayaan. Anda memutuskan untuk mempercayai pasangan Anda. Walaupun kata-kata dan tindakannya itu Anda ragu-ragu, tulus atau enggak, tapi Anda memutuskan untuk memberikan benefit of the doubt. Anda memutuskan untuk mempercayai perkataan dan perilaku pasangan Anda. Jangan buru-buru memutuskan atau menilai pasangan Anda itu pasti negatif, saudara. Nah itu namanya mempercayai. Saudara, untuk menjadi orang yang mempercayai, itu di zaman sekarang itu wise, itu bijaksana atau bodoh. Beberapa orang ngomong, wah itu perbuatan yang bodoh. Nanti kita menjadi mudah ditipu. Saudara, ada seorang ahli psikologi, namanya Dr. Julian Rother. Sekarang sudah meninggal, saudara. Dia meneliti bertahun-tahun tentang dampak dari trust terhadap perilaku, kepribadian, dan hubungan. Dampak dari trust. Di dalam majalah magazine Psychology Today, dia membuat artikel yang berjudul Trust and Its Consequences. Yang menemukan bahwa orang-orang yang secara tulus mempercayai orang, ya, bukan menjadi skeptikal atau menjadi sinis, dan bukan juga menjadi lugu, naif, tidak. Ternyata orang-orang yang secara tulus mempercayai orang, itu ditemukan yang pertama, secara konsisten, jauh dari yang namanya lugu atau naif. Jadi dia nggak menjadi naif malahan. Ia nggak mudah ditipu, ketimbang distrusting people, ketimbang orang-orang yang nggak gampang percaya. Yang kedua, ia memiliki IQ lebih tinggi, ketimbang orang yang skeptik atau distrusting people. Yang ketiga, ia mempunyai daya penyesuaian atau kemampuan untuk menyesuaikan diri secara psikologis itu lebih tinggi daripada orang-orang yang distrusting people, daripada orang-orang yang skeptik atau orang-orang yang negatif. Yang keempat, memiliki kehidupan yang lebih bahagia daripada orang-orang yang negatif, saudara. Jadi penelitian dan studi itu membuktikan jauh lebih baik menjadi orang yang terlalu mempercayai daripada menjadi orang yang skeptikal atau menjadi orang yang sinis yang tidak memberikan kepercayaan. Saudara, ternyata lebih berbahaya menjadi orang yang negatif. Tapi ketika Anda menjadi orang yang positif, mau memberikan kepercayaan, itu enggak lebih berbahaya. Markus 6 ayat 5-6, perhatikan ayat ini. Markus 6 ayat 5-6.
Ia atau Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. And because of their unbelief, versi NLT, New Living Translation dikatakan, and because of their unbelief, karena ketidakpercayaan mereka, he couldn't do any miracles among them except to place his hand on a few sick people and heal them. And he was amazed at their unbelief. Karena ketidakpercayaan orang-orang, Yesus itu nggak bisa melakukan banyak mujizat. Lihat, karena ternyata orang-orang di situ itu skeptik, sinis. Siapa dia ini? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah papanya si Yusuf itu? Siapa dia ini? Ketika mereka itu nggak percaya, ternyata Yesus itu nggak bisa melakukan banyak mujizat. Kalau itu berlaku bagi Yesus, itu berlaku bagi hubungan Anda, bagi Anda dan saya. Ketika Anda tidak mempercayai seseorang, Anda sebetulnya membatasi orang itu. Anda menahan orang itu. Saudara, ketika Anda merasa bahwa orang-orang di sekitar Anda atau pasangan Anda tidak mempercayai Anda, tidak mempercayai kata-kata Anda, tidak mempercayai maksud tindakan Anda merasa dibatasi. Anda nggak bisa melakukan hal yang banyak hal. Anda nggak bisa melakukan banyak hal. Saudara, Anda merasa nggak punya kekuatan. Anda merasa dibatasi. Anda merasa nggak bebas. Anda merasa nggak bisa bertumbuh atau berkembang, blossom. Saudara, trust itu membuat orang itu bisa merekah atau bertumbuh. Ya, coba lihat. Kalau Anda itu sinis kepada pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, selalu sinis gitu ya, meragukan niat baiknya, kata-katanya negatif. Saudara, mereka akan merasa dibatasi, ditahan, mereka merasa gak bisa berkembang. Karena Anda gak mempercayai mereka. Ketika suami mau berubah menjadi lebih baik, paling tobat kumat sebentar lagi. Mana mungkin suamiku itu bisa berubah. Sinis. Tapi Alkitab berkata love always trust. Saudara, saya dan istri hari ini, puji Tuhan kami adalah satu tim yang saling mempercayai. Saya ini punya banyak kelemahan, tapi istri saya yang mensupport saya. Di momen-momen ketika saya baru awal-awal menikah pindah ke Jakarta, gak punya uang cuman punya 70.000, gak punya segala rumah, gak ada sepeda motor, gak ada uang di tabungan cuman punya 70.000. Tapi dia mau bersama dengan saya. Ketakutan saya adalah apa aku bisa membahagiakan istri. Tapi istri saya kayaknya kok bahagia-bahagia aja dan mensupport, dijalani aja. Saya merasa ragu-ragu apakah saya bisa menjadi gembala yang baik, gembala yang berhasil. Apakah saya bisa merintis jemaat atau menjadi gembala, menjadi pendeta yang berhasil. Saya ini punya banyak keraguan terhadap diri saya. Hari ini saya ada sebagaimana ada sekarang karena apa? Karena saya punya istri yang percaya sama saya. Ada momen-momen di mana istri saya juga pernah merasa bahwa aku ini gak bisa khotbah. Berulang kali saya dengar, aku ini orang administrasi, orang manajemen, saya gak bisa khotbah. Saya masih ingat, aku percaya kamu bisa. Saya pernah ngomong, kamu khotbahmu ini, waduh kamu lebih tajam, lebih bagus daripada saya. Saya pernah mengucapkan kata-kata itu. Dan it happens. Hari ini saya merasa bahwa khotbah istri saya itu jauh lebih bagus daripada saya. Ya, perkembangannya itu secepat kilat. Kita perlu saling mempercayai di dalam hubungan. Suami terlambat, lalu suami kasih alasan macet. Bohong kamu. Istri mungkin lalai melakukan sesuatu yang diperintahkan suami. Lalu istri memberikan alasan, lalu suami ngomong, bohong. Saudara, love always trust. Saudara,
Kalau itu berlaku bagi Yesus, Yesus gak bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Di sekelilingnya gak percaya. Kalau itu berlaku bagi Yesus, itu juga berlaku bagi Anda. Ya, kepercayaan itu adalah pemberian kasih yang terbesar di dalam sebuah pernikahan. Ada amin saudara? Aduh Pastor Fuji, Anda gak ngerti. Suamiku itu melanggar banyak hukum kepercayaan. Suamiku itu sudah terbukti gak setia. Suamiku selingkuh Pastor Fuji. Pernah selingkuh. Bagaimana aku bisa percaya sama dia? Suamiku itu gak dapat dipercaya. Aduh istriku Pastor Fuji, istriku juga pernah gak setia. Dia pernah selingkuh. Bagaimana Anda bisa membuat suami atau pasangan Anda bisa dipercaya kalau Anda tidak terlebih dahulu memberikan kepercayaan? Saudara, dari pihak yang selingkuh, misalnya kalau ada pasangan yang selingkuh, pihak yang selingkuh, trust itu earned. Ya, Anda harus membuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh berubah. Tapi, saudara, dari pihak yang diselingkuhi atau yang disalahi, saudara harus belajar untuk memutuskan, mempercayai kembali. Karena pasangan Anda gak mungkin berubah kalau Anda gak memberikan kepercayaan itu di awal. Memang trust itu earn. Bagi pihak yang salah Anda harus membuktikan untuk Anda dapat dipercaya. Tapi dari pihak yang disalah, yang diselingkuhi, gimana Pastor Fuji, pasanganku ini sudah gak layak dipercaya. Anda harus mempercayai kembali. Berikan kepercayaan itu kembali. Berikan pasangan Anda kesempatan. Kalau Anda sulit memberikan kesempatan, berikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengubah pasangan Anda. Jangan menyerah, berikan kesempatan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati Anda. Percayakan pasangan Anda ke tangan Tuhan. Kalau Anda gak bisa percaya kepada pasangan Anda, percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk pasangan Anda. Katakan amin. Yang ketiga, dengan cepat ya. Yang ketiga, bagaimana membangun cinta yang tahan lama. Cinta tahan lama mengharapkan yang terbaik. Kita baca ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 7c. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Versi God's Word, love never stops hoping. Living Bible, love always expects the best. Versi The Message, love always looks for the best. Jadi kasih atau cinta yang tahan lama itu penuh dengan harapan. Hopeful, melihat ke depan. Kasih itu melihat ke depan, kasih itu optimis, positif. Kasih itu gak terjebak kepada masa lalu. Kalau di masa lalu pasangan kita gagal, melakukan kesalahan, kasih itu always expects the best. Versi firman Allah yang hidup dikatakan, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Saudara akan tetap mempercayainya. Selalu mengharapkan yang terbaik dari dia. Dan saudara akan selalu membelanya. Mengharapkan yang terbaik dari dia. Maksudnya apa saudara? Saudara itu expect the best. Seorang guru kalau dia memperlakukan murid-muridnya, dia memberikan harapan terbaik kepada murid-muridnya. Murid-muridku ini pasti bisa pandai-pandai, mereka rajin. Mereka kan jadi seperti apa yang di-expect atau diharapkan, saudara. Mengharapkan yang terbaik itu beda dengan demanding, dengan menuntut, beda. Menuntut itu penolakan. Ya, kadang-kala orang itu menuntut tapi ngomongnya niat aku ini mengharapkan yang terbaik tapi menuntut, demanding. Ya, demanding itu begini, menuntut itu begini. Kalau kamu gak berubah, aku menolakmu, itu tuntutan. Tapi expect the best, itu Anda melihat potensi dalam diri seseorang. Ya, ketika saudara ketemu dengan mungkin anggota CGL, Anda bisa berkata, aku lihat kalau kamu itu punya
kamu itu bisa jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Kalau kamu lakukan ini, aku percaya kamu bisa jadi suami yang luar biasa. Dengan pasangan juga Anda bisa berkata, kamu itu kalau lakukan ini, kamu bisa loh ya sukses di dalam pekerjaanmu. Kalau kamu lakukan ini, gini, aku lihat kamu itu pinter sekali di dalam negosiasi, di dalam lobby orang. Aku percaya kamu itu bisa sukses di dalam pekerjaan. Kita bisa capai ini. Kalau kamu lakukan ini. Jadi always expect the best. Positif, melihat potensi orang, mengucapkan potensi orang. Saudara, jadi cinta yang tahan lama itu mengharapkan yang terbaik. Saudara, sama anak juga sama. Jangan terus-menerus kita menjadi kritis di dalam mencela kekurangan anak kita. Tapi lihat potensi anak. Ya, saya sering mendengar istri saya ngomong kepada anak yang pertama, ya Cece itu bagus di sini loh. Cece itu luar biasa di sini. Cece itu bisa punya sense of art begini. Selalu memperkatakan potensi orang. Ketika Yesus ketemu sama Petrus, ya Petrus itu buluh yang gampang terbang. Tapi Yesus ngomong kamu adalah Petra, kamu adalah batu karang yang teguh. Yesus gak ngomong tentang siapa diri Petrus. Yesus gak ngomong tentang siapa Petrus saat itu yang mudah terombang ambing. Tapi Yesus ngomong akan jadi apa kelak Petrus. Itu adalah potensinya. Kamu adalah Petra. Lalu istri saya juga sering ngomong kepada anak kedua. Kamu itu good di dalam angka. Kamu bisa begini. Anak yang ketiga si Jensen. Kamu itu bagus di sini. Jensen itu waduh pasti anak mama itu, wah kalau Jensen ini enggak ada kalanya. Selalu ucapkan tentang potensi dan harapan terbaik. Expect the best. Beda dengan tuntutan ya. Yang terakhir saudara, cinta yang tahan lama. Bagaimana membangun cinta yang tahan lama? Cinta yang tahan lama itu sabar dalam situasi yang terburuk. Disinilah banyak orang itu gagal. Saudara, cinta itu sabar, tahan, penuh dengan tekad, menolak untuk menyerah, ulet. 1 Korintus 13 ayat 7 bagian D. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Versi God's Word dikatakan love never gives up. Kasih itu gak menyerah. NLT, love endures through every circumstances. Bertahan di dalam segala situasi. NIV, love always perseveres. Tekun. Versi The Message, love never looks back but keeps going to the end. Saudara, kalau Anda baca 1 Korintus 13, tentang kasih itu apa, khususnya kasih itu sabar, di awal-awal ya kasih itu baik hati, kasih itu menutupi segala sesuatu. Itu semuanya bersifat positif. Tapi di bagian ayat 7D tadi yang kita baca, itu terkandung sisi-sisi yang tidak begitu menyenangkan atau sisi-sisi yang negatif. Khususnya di kata sabar menanggung segala sesuatu. Kata sabar menanggung itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu endures. Dan kalau Anda lihat arti dari kata endures, menurut kamus American Heritage, itu kata endure atau menanggung itu berarti untuk terus melanjutkan meskipun dalam kesulitan. Nah ini negatifnya. Jadi kalau Anda terus melanjutkan, kalau semuanya enak, ya itu mah semua orang bisa. Tapi kata endure di sini sabar menanggung segala sesuatu itu maksudnya Anda itu terus melanjutkan walaupun dalam kesulitan. Kata endurance itu juga punya arti untuk menanggung dengan toleransi, untuk menderita dengan sabar tanpa menyerah. Menderita dengan sabar tanpa menyerah. Jadi ada unsur menderita di situ. Nah, ternyata menderita dengan sabar tanpa menyerah, itu adalah kasih. Di dalam pernikahan, kalau Anda ingin membangun cinta yang tahan lama, Anda harus siap untuk menanggung, Anda harus siap untuk menderita
tanpa menyerah. Menderita dengan sabar tanpa menyerah. Makanya poin yang keempat itu adalah kasih sabar menanggung dalam situasi terburuk. Cinta tahan lama itu sabar menanggung dalam situasi yang terburuk. Di dalam pernikahan, saudara, mungkin ada hal-hal yang tidak baik, ada masa-masa yang tidak enak yang Anda alami. Mungkin Anda mengalami masa-masa konflik yang tidak kunjung reda. Dan hari ini Anda merasa nggak bahagia di dalam pernikahan Anda. Mungkin ada persoalan-persoalan badai tertentu yang menerpa rumah tangga Anda. Dan itu cukup lama Anda berada dalam situasi itu. Cinta yang tahan lama itu tidak menyerah. Beberapa di antara Anda itu sudah merasa ingin menyerah. Sudah aku mau cerai aja. Aku udah gak tahan di dalam pernikahan ini. Suamiku gak berubah. Istriku gak berubah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat Anda sulit. Dan Anda sepertinya mau menyerah. Saudara, saya mau katakan it is more rewarding. It is more rewarding to restore a relationships than to run from it. Jauh lebih menguntungkan, jauh lebih menjanjikan, jauh lebih memuaskan untuk Anda memulihkan, mengusahakan pemulihan hubungan daripada Anda melarikan diri dari hubungan itu. Kalau ada orang-orang tertentu Anda sudah siap untuk bercerai, dalam nama Yesus saya menjadi wakil Allah, berbicara untuk situasimu Anda sekarang. Situasi Anda sekarang. Saya katakan, jangan cerai. Batalkan. Batalkan niat itu. Jangan menyerah. Sebab cinta itu tidak menyerah. Love never gives up. Cinta tidak menyerah. Ketika Anda menikah, ketika Anda mengucapkan janji nikah, itu sebetulnya Anda itu masuk dalam pernikahan, lalu Anda mengunci pintu belakang yang namanya perceraian dan Anda buang kuncinya. Jangan menyerah. Sekalipun Anda masuki lembah air mata di dalam pernikahan Anda, situasi yang sulit, jangan berinisiatif untuk quit. Jangan menyerah, karena kasih sabar menanggung yang terburuk. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.